Jadi untuk teman-teman yang menonaktifkan kameranya tetap stay di sini ya, karena nanti pasti akan ditanya satu persatu. Damianus Yoel ada di sini tidak ya? Atau masih tidur? Kelihatannya Damianus Yoel kayaknya tidak stay di Zoom, jadi saya bertanya di Yosep Prasetyo. Oh, dia ada. Iya, Yosep Prasetyo sudah menyimak video pembelajaran yang ada di LMS ya. yang pertama sama yang ketiga. Untuk yang kedua belum. Jadi yang kemarin ada di grup kan sudah dikasih tahu untuk hari ini materi kita terkait himpunan bagian dan kesamaan dua himpunan. Sudah disimak Yosep Prasetyo? Yang ketiga ya, Kak. Berarti. Di situ hanya ada satu video pembelajaran. Iya. Sudah disimak Kak, terkait himpunan bagian dengan kesamaan dua himpunan. Sudah. Coba Yosep ceritakan sedikit apa yang dipahami dari materi yang sudah disimak. Untuk himpunan bagian atau subset itu harus memperhatikan sistem bilangan asli sama sistem bilangan bulat. Terus ada juga sifat-sifatnya. Untuk yang himpunan bagian itu ada 4 sifat. Kemudian untuk yang kesamaan dua himpunan ada ada 4 sifat juga. Di himpunan bagian itu ada sifat dari himpunan kosong. Coba Yosep jelaskan sedikit terkait dengan himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Oke, baik. Jadi himpunan kosong itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Yosef, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari sebarang himpunan. Nah, kemudian saya mau bertanya yang berikutnya di Rosa Kusuma. Iya, Kak. Bagaimana dengan keanggotaan dari himpunan kosong, kemudian sebutkan salah satu contoh dari himpunan kosong itu. Himpunan kosong itu yang tidak memiliki anggota kan ya, Kak? Iya. Misalnya tuh A itu adalah himpunan nama-nama dari dalam bahasa Indonesia yang berawal huruf Z. Gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Rosa. Jadi, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalnya tadi, nama-nama hari dalam bahasa Indonesia. Jadi, himpunannya itu terdiri dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian yang diminta adalah himpunan dengan nama hari yang awalnya dengan huruf Z. Jadi, di situ tidak mempunyai anggota.
Kemudian yang berikut dari saya mau bertanya untuk Jihan Adelia. Halo Jihan. Sepertinya nggak ada di Zoom, Kak. Oh, jadi saya mau bertanya di Magen. Halo Magen. Halo Magen, masih stay di Zoom atau masih tidur? Karena ini masih pagi, masih dingin-dingin, jangan sampai ada yang masih tidur. Mungkin kendala di jaringan. Saya mau bertanya di Pandavio. Halo Pandavio. Halo Pandavio, masih ada di situ? Kelihatannya yang menonaktifkan kamera ini mungkin lagi tidur semua, jadi pas ditanya tidak ada orangnya, tidak ada jawaban. Nah, karena Vandavio juga tidak ada, jadi saya mau bertanya di Angela Merici. Iya, Kak. Angela sudah menyimak video terkait kesamaan dua himpunan. Udah, Kak. Nah, dari kesamaan dua himpunan itu bagaimana hubungannya dengan himpunan bagian? Yang jika A himpunan bagian B, maka A komplement gabungan B sama dengan S itu ya, Kak. Untuk kesamaan dua himpunan itu yang jika himpunan A sama dengan himpunan B itu, Angela. Oh, himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Coba sebutkan salah satu contohnya. A sama dengan, misalkan A itu 1, 2, 3, gitu kan, Kak. Terus B itu 3, 2, 1. B-nya 3, 2, 1. A-nya 1, 2, 3. Nah, dari sini kan untuk urutan elemennya tidak sama. Nah, kenapa di sini Angela mengatakan bahwa ini merupakan kesamaan dari dua himpunan, yaitu A sama dengan B? Karena di A itu kan ada anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan di B itu kan juga ada 1, 2, 3, tapi dia cuma berbeda posisi aja, Kak. Oke, jadi untuk kesamaan dua himpunan itu tidak memperhatikan urutan dari elemennya. Jadi di sini terlihat A itu sama dengan B. Kemudian kalau hubungannya dengan himpunan bagian, itu bagaimana? A himpunan bagian dari B, begitupun dengan B himpunan bagian dari A.
Oke, jadi kalau jika dua himpunan A sama dengan himpunan B, maka kedua himpunan itu akan dikatakan himpunan bagian karena A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Karena di sini terlihat elemennya sama. Tapi kalau untuk jika di sini misalnya B-nya di sini ada pengulangan elemen, misalnya 3, 3, 1, 2, 2, 1. Apa ini masih disebut dengan kesamaan dari dua himpunan? Menurut Angela bagaimana? Tidak. Menurut saya dia cuma A himpunan bagian dari B. Bingung kah kalau misalkan ada yang sama? Oke, baik. Saya langsung jelaskan ya. Kalau himpunan bagian yang mempunyai elemen yang sama, itu masih merupakan dua himpunan yang sama. Misalnya di sini 3, 3, 1, 2, 2, 1. Itu nilai dari elemen ini masih tetap sama. Misalnya 3 di sini berarti nilainya tetap 3. Lebih jelasnya misalnya di sini himpunan A itu jeruk, mangga, apel. Kemudian jika B-nya sama dengan jeruk, apel, jeruk, mangga, apel. Nah, ini masih disebut kesamaan dua himpunan karena di sini memang jeruknya muncul 2 kali, tapi itu masih merupakan jeruk seperti itu. Bisa dipahami Angela dengan teman-teman yang lain atau sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa Kak, bisa dipahami. Oke, itu terkait dengan materi. Terus untuk latihan soalnya, teman-teman sudah selesai mengerjakannya atau ada yang belum? Saya belum. Yang bagian pembuktian belum Kak? Masih belum, Kak. Baik, karena ada yang belum dan ada yang sudah, jadi kita bahas bersama. Share screen saya sudah terlihat ya. Sudah. Oke. Karena tadi ada yang sudah mengerjakan, mungkin ada yang mau membahasnya untuk nomor 1 yang sudah mencoba di rumah. Dari Indira. Aku belum nyoba, Kak.
Soalnya aku kemarin tuh nonton video yang dibuat Pak Dewa, jadi aku nggak tahu ada latihan soal. Oke. Kalau begitu, atau ada yang lain sudah mencoba? Kalau belum mencoba, berarti saya berikan waktu untuk coba ini terlebih dahulu. Saya kasih waktu ya, karena ada beberapa yang belum, jadi nanti pas jam 8 kita bahas. Ini ada 2 soal.
Oke, teman-teman, kita bahas sekarang ya. Saya tentukan yang mau bahas nomor 1 yang E subset C subset A. Itu yang akan membahasnya Marcella Raga. Kemudian yang berikutnya nomor 2B Ferinda. Kemudian yang ketiga Bimo. Terus yang keempat Nur Hafisa. Yang kelima Ira Lestari. Kemudian yang nomor 2 yang pertama itu Yohanes Benyamin. Terus yang kedua itu Franciscus Budi. Teman-teman yang lain nanti memperhatikan yang dikerjakan teman-teman. Nanti kalau ada yang berbeda pendapat nanti bisa komen. Langsung saja yang nomor 1 Marcella Raga. Sebenarnya saya masih rada ragu-ragu sama jawabannya, tapi saya jawabnya salah. Oke, mari kita coba jawab salahnya itu alasannya apa? Karena saya pikir kayak 8 kalau buat jadi subset dari C itu berarti kan dia dibagi setengah. Setengah itu kan bukan bilangan asli, jadinya salah gitu mungkin Kak. Jadi yang di sini subsetnya itu bilangan bulat ya, C itu bilangan bulat. Coba kita satu-satu ya. Marcella, coba jabarkan yang A itu anggotanya seperti apa, kemudian C itu anggotanya apa saja, dan E itu anggotanya apa saja. A itu berarti bisa titik-titik-titik, -2, -1, 0, 1, 2, titik-titik-titik gitu bukan? Saya luruskan memang ya, jadi ini kan 2N. Nah, N-nya itu kita ambilnya dari bilangan bulat. Jadi kalau misalnya nih N-nya sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 0, berarti dia 0. Jadi untuk A itu tidak ada anggota yang 1 karena dia tuh 2 kali N. Jadi anggotanya di sini -2, dari -4, -2, 0, 2, 4, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Seperti itu bisa dimengerti Marcella? Bisa Kak. Nah, sekarang coba yang anggota dari himpunan C. Titik-titik-titik, -8, -4, 0, 4, -8, titik-titik-titik. 4 -8 atau 8? 8. 8 sampai dengan tak hingga. Kemudian yang E-nya? Yang E-nya titik-titik-titik,
titik, min 8, min 16, min 8, 0, 8, 16. Titik, titik, titik. Oke, jadi dari anggota yang sudah dijabarkan untuk himpunan E, himpunan C, dan himpunan A ini, yang bisa disimpulkan Marcella itu seperti apa? Tadi Marcella mengatakan bahwa ini pernyataan yang salah. Apa setelah dijabarkan juga jawabannya tetap sama kalau E subset C subset A itu merupakan pernyataan yang bernilai salah. Salah. Soalnya kalau E subset C itu kan berarti yang ada di E itu ada di C. Sedangkan ini 8 itu nggak ada di C. Berarti salah. 8 yang di E. Salah. Maksudnya 4 nggak ada. Gimana sih? Subset C. Tapi kalau Seperti definisi dari E subset C juga. kalau E subset C itu berarti sama dengan E subset C nggak? E subset A nggak, Kak? E subset C, kemudian C-nya itu disubsetkan ke A. Jadi E itu sama dengan subset dari A juga. Jadi artinya di sini anggota yang ada di E ada juga di A. Terus anggota yang ada di C ada juga di A. Seperti itu. Berarti benar. Oke, jawabannya benar. Benar itu dilihat dari elemen yang mananya atau anggotanya seperti apa? Min 8 ada di yang min 8 di E itu akan ada di min 8 di C. Terus min 8 itu juga ada di A gitu. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Marcella Raga. Jadi nomor 1 ini jawabannya benar ya, karena anggota di E itu ada juga di C dan ada juga di A. Begitu pula anggota yang ada di C, dia ada juga di A. Jadi di sini untuk semua X, di mana X elemen di E, maka X juga elemennya di C, dan X juga berada di A. Kemudian yang berikut dari nomor yang berikutnya dari Frinda, Kak. Yang tadi sudah disebutkannya namanya. Iya, Kak. Ya, dari Frinda. Frinda. Bagaimana dengan nomor 2? Yang A subset C. Untuk nomor 2 bernilai salah, Kak. Oke, bernilai salah karena ada anggota dari himpunan A yang bukan merupakan anggota dari himpunan C. misalnya -2. Oke, baik. Jawaban dari Frinda itu sudah benar. Jadi untuk pernyataan kedua ini bernilai salah karena ada elemen di A yang tidak ada di C dan di E. Misalnya min 2 itu tidak ada di C dan tidak ada di E. Sampai di sini untuk nomor 1 dan 2, teman-teman setuju dengan yang sudah dikerjakan atau ada yang punya pendapat lain?
Saya anggap semua setuju ya dengan yang sudah dikerjakan. Jadi kita lanjut yang berikutnya, Bimo yang akan membahas nomor berikutnya. Oh ya, Salah. bernilai salah karena Ada baik. anggota Pertama, coba jabarkan anggota dari himpunan B dengan D lebih dulu ya. titik min 6 min 3 Yang 3, 0 kemudian anggota dari D titik min 12 min 12, min min 6 6, 0 0, 6, 12, dan seterusnya. Ya. Nah, ini menurut Bimo merupakan pernyataan yang bernilai salah. Karena ada anggota B yang tidak ada di D. ada anggota dapat X, mana X elemen di B tetapi tidak ada di contohnya 3 oke, 3 elemen di B tetapi 3 tidak ada di D. Seperti itu. ya. Oke, baik. Jawaban dari Bimo ini merupakan pernyataan yang salah, itu adalah benar karena ada elemen di B yang tidak terdapat di himpunan D. Misalnya 3 tadi. Yang berikutnya, Saya, Kak. ya, Benar, Kak. bernilai benar karena 6 ada di anggota B. untuk semua elemen yang di D itu terdapat di B. B. Oke, terima kasih dari yang berikutnya. Saya, Kak. Oke, Bernilai benar, Kak. bernilai benar karena untuk semua elemen yang ada di D komplement itu subset dari A komplement, seperti itu ya. Iya, Kak. Maaf, ini dari siapa ya? Ira, Kak. Dari Ira. Jadi Ira di sini menyimpulkan bahwa yang kelima ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Dari teman-teman yang lain, apa setuju dengan sependapat dengan Ira atau ada yang punya pendapat yang berbeda? Dari Indira, setuju dengan yang dibahas oleh Ira? Salah, Kak. Salah soal. Salah, Kak. Bernilai salah.
Oke. Bentar ya. Jadi ini pernyataan yang bernilai salah karena coba ini Ira jabarkan dulu elemen dari D komplement dengan A komplement. A itu A komplement itu anggotanya min 12, min 6, ini A komplement. A komplement. Ntar. A komplement itu berarti di luar dari yang 2N ya. Di luar dari 2N berarti itu merupakan himpunan bilangan ganjil. Saya bantu ya. Jadi kita lihat di sini dia kan dari min 4. Jadi setelah min 4 ada min 6. Jadi sebelum min 6 yang tidak termasuk itu adalah min 5. Jadi min 5, ya, min 3, min 3, min 1. 0 masuk enggak, Kak? 0 tidak termasuk karena sudah ada di A. Oh. Oke. Kemudian D komplementnya di luar dari 6N. Min 1 dan 5, Kak. Hanya ada min 1 dengan 5 atau ada bilangan lain? Enggak deh. Min 15. Min 15. Terus min 14. Min 14. Min 13. Min 13. Min 12. Min 12 masuk di D komplement atau di D? Enggak deh, Kak. Min 12 gak masuk dah. Ya, min 11. Min 11, min 10 masuk nggak, Kak? Masuk, karena tidak ada di D. Iya, Kak. Min 9, min 8, masuk semua. Jadi ini pernyataan salah karena ada anggota D komplement yang tidak termuat di A komplement. ada X di mana X-nya itu anggota di D tetapi X-nya tidak termuat di A komplement. Baik, sampai di sini ada yang punya pendapat berbeda atau semua sudah setuju dengan yang sudah dibahas?
Anggap semuanya setuju ya dengan yang dibahas. Jadi kita lanjut yang ke pembuktian. Dari Leo, bagaimana Leo? Setuju dengan yang sudah dibahas atau ada pendapat yang berbeda? Aku setuju Kak, tapi cuman kemarin itu aku pakai caranya beda. Ya, cara. Jadi kalau aku kan kemarin apa namanya? Jadi buat diagram Venn-nya dulu. Nah, itu dapatnya dari, tapi sebelum buat diagram Venn itu aku ubah yang himpunan-himpunannya, tapi nggak dijabarkan gitu. Jadi kalau yang satu misalnya yang E itu kenapa himpunan bagian dari C? Nah, E itu kan 8N. N itu bilangan bulat. Nah, C-nya itu 4N. Nah, berarti bagaimana caranya kita bisa mengubah 8N itu jadi 4N. Jadi kan 4 dikali 2N. Nah, 2N itu juga bilangan bulat yang setara dengan N. Maka E itu bisa disimpulkan himpunan bagian dari C. Nah, kemarin aku tuh nyarinya kayak gitu. Nah, terus nanti dapat apa namanya ya? Diagram Venn-nya aku gambar, terus jawabnya benar kayak gini. Itu boleh kan Kak caranya? Oke, baik. Jadi yang dikerjakan Leo juga benar ya. Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan, seperti menggunakan diagram Venn, terus menggunakan penalaran juga seperti tadi yang dijelaskan oleh Leo. Kan E-nya itu 8N, kemudian C-nya 4N. Nah, dari 8N itu bagaimana ke C-nya 4N. Jadi 8N itu kan 2 kali 4N. Terus 2N-nya ada di A. Jadi itu benar. Seperti itu. Makasih Kak. Oke, kemudian yang nomor 2 untuk pembuktian. Yang pertama, Yohanes. Ya Kak. Oke. Bagaimana dengan nomor 2A? A selisih B himpunan bagian dari A. Jadi A selisih B itu merupakan himpunan yang anggota-anggotanya hanya anggota himpunan A dan tidak termasuk anggota himpunan B. Pelan-pelan ya Yohanes. Yang pertama kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kita dibuktikannya itu apa? Seperti itu. Langkah per langkah supaya nanti teman-teman lebih memahami. Yang pertama dibuktikan A selisih B himpunan bagian dari A. Jadi di sini yang diketahui itu A selisih B. Jadi kita pertama terus diketahui dulu ya, di sini A selisih B. Kemudian yang diminta di sini kita membuktikan X itu elemen di A. Seperti itu. Jadi dari diketahui ini kita menggunakan definisi selisih. Seperti itu Benyamin. Coba lanjut dengan yang sudah dikerjakan Yohanes. Kemudian saya beri definisi A selisih B itu merupakan himpunan yang anggota-anggotanya hanya anggota himpunan A dan tidak termasuk anggota himpunan B. X elemen di A dan X elemen A dan X bukan elemen B. Oke. Sehingga saya juga bingung kan. Saya langsung simpulkan sehingga A selisih B himpunan bagian dari A. Tapi apakah boleh seandainya saya misalkan dulu dengan misalkan A itu himpunan dari saya misalkan A 1, 2, 3 seperti itu. Himpunan dari A itu 1, 2, dan 3. Saya coba dengan angka, Kak. Apakah bisa seperti itu? Kalau untuk yang ini kita bisa dengan angka, tapi itu setelah kita peroleh, kita membuktikan kita sudah mendapat bahwa A
selisih B itu benar-benar elemen yang ada di A, subset atau subset dari A. Setelah itu baru kita bisa menggunakan angkanya. Jadi yang pertama itu kita ikut prosedur untuk pembuktian dulu. Teman-teman bisa menggunakan sifat-sifat yang kemarin sudah dipelajari di logika proposisi seperti simplifikasi, konjungsi, seperti itu bisa teman-teman gunakan. Jadi saya langsung luruskan saja yang di sini kan diketahui A selisih B. Artinya menggunakan definisi selisih di sini X elemen di A dan X bukan elemen di B. Nah, di sini teman-teman lihat kita menggunakan kata penghubung dan. Nah, di aturan simplifikasi kalau untuk penghubungnya dan maka kita bisa menghilangkan salah satunya atau kita pilih salah satunya saja. Jadi di sini kita pilih X-nya elemen di A. Seperti itu. Ini kita menggunakan aturan atau sifat simplifikasi. Nah, karena X itu elemen di A, berarti kita sudah peroleh bahwa A selisih B itu subsetnya di A. Sampai di sini bisa dimengerti? Teman-teman yang lain ada yang punya pendapat yang berbeda? Dari Leo mungkin punya cara yang berbeda atau sama seperti ini? Kalau saya pakai direct proof. Ya. Tapi sama hasilnya. Bisa kebukti juga. Ini bisa diulangi Leo. Leo menggunakan cara seperti apa? Pakai direct proof. Jadi sebentar Kak. Jadi step pertama kan ubah soalnya itu jadi bentuk logika logika yang ini Kak, yang ada apa namanya preposisinya itulah istilahnya. Nah, itu yang apa namanya himpunan bagiannya itu kalau menurut definisi kan sama kayak jika maka, berarti saya jadiin jika maka. Nah, kalau selisih definisinya selisih itu adalah X itu himpunan A dan X bukan himpunan B kan. Berarti nanti jadinya X himpunan A konjungsi dan X bukan himpunan B, lalu implikasi X himpunan A. Nah, habis itu saya asumsikan yang yang X himpunan A dan X bukan himpunan B. Nah, terus nanti pakai simplifikasi itu juga dapat X himpunan A. Jadi dari langkah yang tadi yang asumsi, dari asumsi sampai X sampai dapat X himpunan A, itu bisa dibuktikan bahwa X himpunan A dan X bukan himpunan B itu implikasi X himpunan A itu dengan direct proof. Terus diubah lagi bentuknya ke bentuk ini, bentuk operasi. Jadi X anggota A min B terus himpunan bagian A. Kayak gitu, Kak. Oke. Jadi yang dikerjakan Leo itu juga tepat. Tapi di sini kita kan sudah belajar untuk definisi dari selisih itu seperti apa, kemudian sifat-sifat yang kita pelajari di logika proposisi itu juga sudah. Jadi di sini intinya teman-teman
mau menggunakan cara yang simple juga bisa, yang mau panjang yang seperti dikerjakan Leo juga bisa. Intinya di sini tergantung pilihan teman-teman. Intinya sesuai dengan prosedur dengan aturan-aturan yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Nah, baik. Sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, kalau tidak ada, langsung saja untuk yang berikutnya. Oke, yang berikutnya dari Franciscus. Iya, Kak. Soalnya jika A subset B, maka C selisih B subset C selisih A. Oke, dari Franciscus, bagaimana membuktikan nomor 2 ini? Kalau saya juga pakai yang ubah ke bentuk logika preposisi dulu, Kak. Oke, silakan. Jadi Sebutkan yang, langkah per langkah ya. ya, jadi yang A himpunan A subset B itu diubah jadi X anggota X elemen A implikasi X elemen B. X elemen A implikasi X elemen B. Lalu implikasi lagi yang C selisih B subset C selisih A itu jadinya X elemen C X elemen C dan konjungsi X X elemen bukan elemen B, elemen B terus implikasi X elemen C konjungsi X bukan elemen A. Oke. Lalu dibuat asumsi nomor 1 asumsinya X elemen A implikasi X elemen B. Kemudian lalu asumsi lagi yang buat yang C selisih B subset C selisih A itu asumsinya X elemen C konjungsi X bukan elemen B.
Terus habis itu X elemen C didapat dari yang kedua disimplifikasi. X elemen C diperoleh dari yang X elemen C konjungsi X bukan elemen B disimplifikasi. simplifikasi dari X elemen A, maka X elemen B, dan X elemen C tadi diperoleh dari simplifikasi X elemen C simplifikasi dari X elemen C konjungsi X bukan elemen B. Oh, jadi dari asumsi ini ya. Yang kedua. Terus yang selanjutnya X bukan elemen B konjungsi X elemen C. Ini diperoleh dari yang kedua dikomutatifkan. Yang kedua ini dengan sifat komutatif. Yang ini maksudnya yang ini menggunakan sifat komutatif. Teman-teman yang lain setuju kalau ini bisa menggunakan sifat komutatif atau ada yang punya pendapat berbeda? Setuju, Kak. Oke, jadi ini dengan sifat komutatif. Setelah itu X bukan elemen B. X bukan elemen B. Didapat dari simplifikasi yang sebelumnya. Oh, simplifikasi dari bagian ini ya? Iya. Simplifikasi dari yang keempat. Kemudian yang berikutnya X bukan elemen A. X bukan elemen A. Itu diperoleh dari modus tolen yang asumsi pertama sama X bukan elemen B. Asumsi pertama yang ini dengan X bukan elemen B yang ini. Iya. Oke, dari 1 dengan 5. Setelah itu X elemen C konjungsi X bukan elemen A. Konjungsi X bukan elemen A. Ini diperoleh dari X elemen C. X elemen C dari 3. X bukan elemen A. 3 dengan 6. Itu menggunakan aturan konjungsi. Lalu selanjutnya X elemen C konjungsi X bukan elemen B. X elemen C konjungsi X bukan elemen B. Simplifikasi X elemen C. Simplifikasi X elemen C konjungsi X elemen A. X elemen A. Elemen A atau X bukan elemen A.
Ini diperoleh dari asumsi yang langkah 2 itu sama 2 dengan 7. ya. Setelah itu sudah. Setelah itu X elemen A simplifikasi X elemen A simplifikasi X elemen B implikasi X elemen B simplifikasi lagi X elemen C X elemen C konjungsi X bukan elemen B elemen B simplifikasi X elemen C konjungsi X bukan elemen A. Kita dari asumsi pertama sampai dengan proof. Oke, sampai di sini ada pendapat lain dari teman-teman atau setuju dengan Franciscus? Mungkin itu dikurungin, Kak. Yang di langkah yang paling bawah itu. Seperti ini. Iya. Sampai di sini semua sama atau ada yang punya cara berbeda yang menggunakan definisi dari subset, dari selisih, seperti itu kan. Ini terkait dengan himpunan. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama itu bisa menggunakan aturan-aturan yang ada di logika proposisi. Kemudian bisa juga menggunakan definisi dari selisih, subset, seperti itu. Ada yang coba dengan menggunakan definisi selisih dan subset? Nah, setelah ini teman-teman ada kuliah atau kalau tidak ada maka kita coba bahas yang menggunakan definisi dari selisih dan subset. Setelah ini teman-teman ada kuliah apa? Ada pengantar pendidikan, Kak. Tapi kalau singkat, bolehkah dijelasin dikit? Oke, jadi ini singkat saja kita coba jelaskan menggunakan definisi dari selisih dengan subset. Jadi yang pertama kita tulis yang diketahui dulu. Saya tidak tulis ini soalnya lagi ya. Ini kita tulis diketahuinya. Yang pertama itu A subset dari B. Nah, artinya di sini X elemen di A, maka X elemen di B. Nah, lalu kita akan membuktikan, maaf ya teman-teman, huruf saya jelek sekali, akan dibuktikan X elemen, X bukan elemen, X elemen di C selisih A. Lalu yang pertama diambil sebarang
X elemen di C selisih B. Nah, di sini kita menggunakan definisi dari selisih, yaitu X elemen di C dan X bukan elemen di B. Dari sini, di sini ada dua bagian ya. Kita misalkan ini dengan P. Kemudian yang X bukan elemen di B ini kita misalkan dengan Q. Lalu kita peroleh dari P dan Q ini, yang pertama kita ambil Q-nya, X bukan elemen di B. Ini kita menggunakan simplifikasi. Nah, setelah itu, yang diketahui di sini kan A subset B. Dari yang diketahui A subset dari B. Artinya X elemen di A, maka X elemen di B. Sedangkan yang langkah pertama ini kita peroleh X bukan elemen di B. Maka karena X bukan elemen di B, maka di sini kita peroleh X juga bukan elemen di A. Lalu kita diperoleh X elemen di C dan X elemen di B. Dari X elemen di C dan X elemen di B, kita peroleh X elemen di C menggunakan simplifikasi. Nah, X elemen di P ini kita menggunakan P yang tadi diketahui di X elemen di C selisih B. C selisih B. Sehingga kita menggunakan konjungsi, kita peroleh X elemen di C dan X bukan elemen di A. Kita menggunakan konjungsi. Artinya di sini X elemen di C selisih A. Sehingga terbukti bahwa jika A subset B, maka X baik teman-teman, jadi untuk diskusi kita hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba yang nomor 2 tadi ya. Mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Atau nanti bisa ditanyakan besok. Kak, belum di on mic. Mohon maaf, tadi untuk pembuktiannya tadi laptop ada lag, jadi tiba-tiba dia terhapus. Jadi nanti bisa teman-teman cobakan sendiri, karena ini teman-teman mau kuliah. Jadi nanti kalau teman-teman masih bingung bisa coba kemudian foto kirim di grup, nanti kita bahas bersama. Atau besok kalau masih ada yang bingung nanti mau bertanya, kita tanyakan besok untuk pembuktian tadi.
Ya, sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan lain atau pas? Oke. Saat ini belum, Kak. Oke, jadi untuk besok teman-teman bisa bertanya untuk materi yang hari ini untuk pembuktian kedua, kemudian terkait dengan himpunan kuasa dan keluarga himpunan. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat pagi, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Selamat pagi. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak.